Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di tanah tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Bahar bin Smith, di mana Bahar bin Smith ini melakukan live stream ya teman-teman, yaitu ada netizen yang berkomentar seperti ini ya. Bahar, di dalam darah ente apakah ada darah yang mengalir Rasulullah SAW? Lalu Bahar bin Smith ini mengatakan, ya, di dalam darah aneh ini ada darah yang mengalir darah Rasulullah SAW. Kenapa ente ya? Iri katanya. Allahu Akbar. Nah teman-teman, orang seperti ini yang selalu membanggakan nasab ya, yang merasa dirinya ini paling mulia, yang merasa dirinya ini adalah keturunan Nabi SAW. Namun mereka ini ketika dihadapkan untuk tes DNA, malah kabur ya, nggak mau tes DNA, malah tes DNA itu haram. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu saja teman-teman, Bahar bin Smith ini kalau berceramah itu banyak ngawurnya ya. Bahkan Bahar bin Smith ini sering menyebarkan hadis-hadis palsu, dan lebih konyolnya lagi sering menyebarkan dongeng-dongeng khurafat. Malam Rabu baca Hadrobah Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali, baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Dan khurafat yang disebarkan adalah dari datuk-datuknya ya, Habib Al-Attas lah, Habib Asgaf lah, seperti ini seperti itu, memiliki karomah. Namun itu ternyata bukan karomah, itu adalah karangan-karangan mereka teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Tapi yang jelas bisa kita jadikan sebagai cermin teman-teman, bahwa apakah mereka ini layak dijadikan sebagai rujukan, terutama dalam mengambil ilmu agama. Yang bahkan tak jarang dia mengatakan darah Nabi Muhammad mengalir di dalam tubuhku. Subhanallah. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di tanah tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Ini ya yang disebut keturunan Nabi SAW. Coba kita ulangi ya, gayanya itu loh. Dalam tubuhku. Subhanallah. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di tanah tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Kenapa iri ya? Enggak iri, cuma Bahar bin Smith ini lagaknya itu seakan-akan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membanggakan nasab. Padahal Allah menilai hambanya itu bukan karena nasab ya. Siapa yang iri? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hambanya itu bukan karena nasab. Bahar bin Smith ini sok-sokan mengklaim dirinya adalah cucu Nabi SAW. Padahal ukurannya itu bukan karena nasab teman-teman ya. Nasab itu tidak akan menolong ya untuk masuk surga. Yang bisa menolong adalah amalan kita. Allah menilai hambanya itu bukan karena nasab. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang menyatakan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nah teman-teman, jadi ini ada sentilan ya dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu tentang terkait nih oknum-oknum Habib ini yang berbangga-bangga dengan nasab ya. Padahal di Tarim sana, di Yaman sana, di Hadramaut sana, ya para Habib-Habib yang katanya ini keturunan Nabi SAW itu sudah melakukan tes DNA, yang dimana mereka ini adalah keturunan dari Ba'lawi ya, Habib-Habib Ba'lawi itu sudah melakukan tes DNA. Nah hasilnya adalah yaitu G. Namun yang ada di Indonesia ini ya, yaitu Habib-Habib Ba'lawi ini belum melakukan tes DNA. Nah teman-teman, jadi oknum-oknum Habib yang ada di Indonesia ini tidak mau melakukan tes DNA karena mereka sudah tahu hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak, yaitu tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya, itu semua namanya keluarga Ba'lawi. Keluarga siapa? Ba'lawi. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti
mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silakan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi seperti Bahar bin Smith, Bapak Lutfi, lalu kemudian Bapak Taufik, lalu kemudian Bapak Rizik Syihab, Bapak Hanif, mereka ini adalah keluarga Ba'lawi, yaitu Habib-Habib keturunan Ba'lawi. Sedangkan ya, Habib-Habib dari keturunan Ba'lawi ini yang ada di Yaman sana, di Tarim Hadromaut ya, yang katanya terkenal negeri para wali, ya mereka ini Ba'lawi-Ba'lawi di sana itu sudah melakukan tes DNA dan hasilnya itu G. Nah, tentunya Ba'lawi-Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, yang menyebar di Indonesia ya, di Nusantara, tentunya harusnya sama, karena satu nenek moyang Ba'lawi. Berbeda ya kalau yang ada keturunan Nabi seperti ada di Arab sana, di Madinah, di Jordan, di Maroko. Mereka melakukan tes DNA, itu hasilnya adalah J1. Berbeda ya teman-teman ya. Kalau J1 ini tersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau G, nah tahu sendiri ya, tulis di komentar. Oke, mari kita lanjutkan ya. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh. Karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting, pura-pura jadeb. Oh, acting. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta-minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan gitu ya. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Habibnya kabur gitu ya. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini, yang dimana nasab Ba'lawi ini terputus dari Rasulullah SAW dan sudah dibantah ya teman-teman. Namun dari pihak Rabithah Alawiyah ini belum mampu untuk mematahkan hujah-hujahnya, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani. Tentunya ya oknum-oknum Habib dari Ba'lawi ini, mereka ini kalau meminta uang itu bukan main-main teman-teman. Saya sering menampilkan di video saya itu ya, Habib siapa itu ya teman-teman, yang meminta uang jamaahnya untuk maulid Nabi gitu ya, itu sampai ratusan juta. Ya, ngeri ya. Kita ini kerja capek-capek, dianya hanya minta, ya ini untuk Rasulullah, enak temen ya teman-teman. Kerja capek-capek diminta oleh oknum Habib, yaitu dengan embel-embel, ntar kalau ente nggak ngasih nggak dapat syafaat. Ini gimana ya? Enak ya. Nggak kerja, hanya minta jualan nasab, jualan karomah, jualan air. Ini yang menjadi muhibbinnya ini harusnya sadar ya teman-teman. Kalau mereka ini cucu Nabi SAW, tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, itu ada aturannya. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.